Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaih. Amma ba'du. Peserta kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah yang ayatnya terdiri 286 ayat. Sudah kita baca 5 ayat. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-6. Waktu membacanya kita berusaha sedikit-sedikit melihat susunan bahasanya. Setelah melihat susunan bahasanya, baru menerjemahkan, baru melihat apa maksudnya. Nah, jadi Al-Quran ini sebenarnya kalau satu sama lain kan tidak berpisah. Cuma kan namanya Quran. Quran itu selain pengertian artinya bacaan, dia serumpun dengan berdampingan, ya, qarnan. Ya. Sekarang kita lanjutkan membaca ini. Coba berta'awuz dulu sama-sama ya, diulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, jadi ini ayat yang ke-6 ini setelah diketahui 5 ayat ya, 5 ayat sebelumnya bahwa orang yang beriman dengan yang gaib, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu sebagai induk, itulah yang menjadi dasar. Nah, adapun yang innal ladzina kafaru sawaun alaihim, ini diinformasikan ya bahwa tidak seperti atau belum seperti, mungkin ada orang belum seperti yang 5 ayat tadi. Jadi yang itu perlu kita pelajari. Dipelajari saja, jangan pula asik mencari orang kafir terus ya. Sekarang kita baca inna dulu. Coba ini inna kan dikuningkan ini. Kalau inna, sebentar saya minta maaf dulu yang belum belajar bahasa didengar-dengarkan saja dulu. Apakah saudara-saudara inna? Coba Ibu Didi di rumah dulu bisa kedengaran. Inna, anna, ka'anna, laita. Laita ya, terus? Ya. Inna, anna, ka'anna, la'alla, laita. Berapa Bu? 6. Jadi yang di kelas, yang di taman perguruan Quran. Pak Abed lay lupo, lay tekananan. Coba Pak Abed. Inna. Kana. La'ala. Tiga dapat yang kalah dari Bu Didi. 3 dapatnya. Coba ibu-ibu di Ulak Karang dan lain atau adik-adik dan apa? Ulang balik apa? Nan di kelas. Ini? Oh, yang di maaf ya. Nan di kelas. Nan di masjid ya. Oh, maaf ya, itu sangko bahasa. Ibu apa enggak hadir kok Bu Didi? Ibu apa nama Ibu?
Ibu Asna. Ah, ndak Ibu nan apa jadi apa lah nyo, acok ditanya di apa mah. Nan jalan N. apa? Bu Laki N, Bu semua. N. Ibu N, Ibu Iya. N. Lai Pak, hadirnya tabani. Jadi Bu N lah tekan Ibu kaji lama Bu. Ibu N. Jadi ada inna, anna, apa lagi? Inna, Lakinna. anna. Lakinna. Terus ka'anna. Terus lakinna. Laita. Lakinna, la'ala. Laita dibuat boleh nomor terakhir. Laita. Jadi itu ini. Kalau yang 6 ini, inna, andai kata nggak dikasih tasdid pun ini sudah pasti inna bacanya. Tapi kalau nggak pakai tasdid, dia lihat ke belakangnya dulu. Kalau berbentuk kata kerja, jangan dibaca inna. Mungkin dibaca in, mungkin dibaca an. Itu pengalaman lama membaca. Kalau seperti ini, biasanya inna berarti ada subjek, ada pokok kalimat di depannya, kemudian ada sebutan. Itu makanya diberi warna ini. Mana pokok kalimatnya ini dari ayat ini? Allazina kafaru. Allazina kafaru. Itu jadi subjek, jadi pokok kalimat tuh. Sebutannya mulai dari sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kabarnya. Sebab kalau ini disebutkan misalnya kan, kalau diterjemahkan, innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka. Sudah itu hanya awak. Orang menunggu. Yang menerangkan menunggu inilah kabar itu. Kabarnya, Pak, orang-orang yang kafir itu. Baru dijelaskan. Sawaun alaihim, sama atas mereka. Bagaimana samanya? Masih keterangan itu. Apakah engkau ingatkan Muhammad, engkau beritahukan, engkau pertakutkan mereka, atau tidak pula engkau ingatkan mereka? La yu'minun, tidak beriman mereka. Itu orang kafir. Kan itu balik kita ke ayat yang 5 tadi, begitu belajarnya. Begitu. Jadi orang kafir berarti dia tidak beriman kepada yang gaib, dia tidak mendirikan sholat, dia tidak mau berinfak, dia tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak yakin pada akhirat. Sudah. Jadi kalau saya yakini yang 5 tadi begitu. Ya. Cuma di sini itu makanya sedikit-sedikit dipelajari. Kalau allazina namanya isim mausul, kafaru fi'il madi ya. Jadi agak mengerti juga kita sedikit-sedikit. Tapi kalau enggak pun didengar-dengar saja. Perkata itu kafir mereka, sama atas mereka. Apakah engkau anzarta? Anzarta itu ingatkan ya. Am lam tunzir, atau tidak ingat. Di sini bentuk fi'il madi, di sini bentuk fi'il mudhari. Pokoknya la yu'minun, tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti balik ke yang 5 tadi. Yang 5 tadi kan zalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Baru allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Ke situ perginya ya. Nah, coba kita rasa-rasakan ya yang 5 itu. Untuk diri kita dulu, untuk diri kita yang dirasa-rasakan ini. Adapun dalam berdakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu makanya ya dikasih pelajaran, apalagi ya mungkin dari perilaku kita, gitu caranya. Jadi kalau kita frontal menghadapi orang terus nggak bagus ya. Terus keterangannya lagi. Ini namanya yang ini, inilah yang ai tafsir, maksudnya ai di sini, ai maksudnya itu adalah maksudnya gitu, atau apa arti ai itu? Artinya. Ya artinya, tapi arti bukan dalam perkata, maksud dari ini.
Jadi kalau almarhum Pak Nawawi membuatkan seperti ini. Nah, itu kan satu tafsir kita baca. Nanti kalau sudah banyak pandai melihat-lihat huruf Arab, tidak menjenuhkan lagi, banyak tafsir yang dibaca, ya. Nah, jadi maksudnya atau makna secara seluruh diulangnya sampai ini dengan ini kan masih sama. Allazina kafaru sini, allazina kafaru sama. Maksudnya orang-orang yang kafir mereka, terasa itu maksudnya yang kafir mereka, payah dia menangkap beriman kepada yang gaib itu. Payah dia tidak termakan oleh pikirannya mendirikan sholat, tidak termakan pikirannya memberikan harta tanpa pamrih, tanpa sadar dia bahwa itu punya Allah. Jadi itu maksudnya tertutup mata hati. Ya, jadi ini disampaikan supaya kita merasakan di posisi kita di mana gitu. Cuma ada di belakang. Apa bacaannya dari sini? Dari sini. Coba yang membacanya dari apa dulu? Sampai ke sini. Sampai ini satu lagi. Silahkan bagaimana bahwa apa ibu-ibu membacanya ini yang merah-merahin yang 3 ini, 3 kata itu. Apa? Fi ilmillahi. Iya, jadi ai allazina kafaru fi ilmillah. Ini sudah jauh-jauh Nawawi rahimahullah menuliskan begini. Maksudnya orang-orang yang kafir mereka itu berapa lama kafirnya? Siapa yang tahu yang sebenarnya kafir? Fi ilmillah, dalam ilmu Allah. Lai paham maksudnya tuh. Dalam ilmu Allah ya. Kalau dalam ilmu kita bagaimana? Bagaimana tuh ibu-ibu? Jadi orang kafir kok enggak bisa menurut pendapat awak dah. Ya Allah nan tahu. Ya, ambo itu membaca tulisan Pak Nawawi itu tertasar, oh kalau begitu yo. Nah, jadi fi ilmillah, pada ilmu Allah. Dia membuat gitu. Orang takut dia. Orang-orang yang kafir pada ilmu, walaupun ada nanti contoh dibuatnya, ada juga contoh dibuatnya pada ilmu Allah. Bagaimana ya dalam orang-orang kafir pada ilmu Allah? Mutasawin, sama seperti sawaun ini. Cuma ini berbentuk isim fa'il dibuatnya. Sawaun mutasawin ladaihim, di sisi mereka, di samping mereka. Jadi sama saja. Di samping mereka, inzarika ini berarti inzar kan anzara, ini masdar ini, anzara yu anziru inzaran. Jadi sama saja di samping mereka, peringatan engkau Muhammad, inzar, peringatan engkau Muhammad, iyahum, terhadap mereka. Apa yang engkau ingatkan terhadap mereka? Bil Quran, dengan Quran, wa adamihi, dan tidak ada Quran. Jadi ada Quran, tidak ada Quran, bagi mereka enggak ada persoalan. Maksudnya enggak ada gunanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini ilmu diberitahu kepada kita, yang memberitahu Allah, cuma ini dibantu oleh penafsir. Ya, misalnya Pak Nawawi dan tafsir-tafsir lain begitu juga nanti. Jadi disebutkan innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Muhammad. Gitu. Karena sudah disebutkan di atas bahwa allazina yu'minuna bil ghaib wa yu'minuna sampai yang 5 tadi itu maka muncul ini. Jadi kebiasaan menurut pengalaman kita, terlalu banyak kita mencikaroi orang.
di bidang ini. Ya, jangan. Yang perlu kita cikaroi diri kita dulu. Jadi itu maka di sini sebutkan mutasawi ladaihim. Jadi berapa lama orang itu kafir, berapa lama hatinya tertutup, yang tahu adalah Allah. Coba Umar kan ditamparnya adiknya itu waktu membacakan ayat. Nah, akhirnya kenapa Umar yang menjadi pembela Islam? Nah, jadi itu ya. Nampaknya bapak-bapak, ibu-ibu mesti kita pahami bagus-bagus. Nah, jadi apakah engkau pemberitahuan engkau inzar ini masdar ya. Jadi pemberi kabar gembira takut engkau itu kepada mereka iyahum. Yahum kan saudara dari apa? Dari hum itu. Cuma karena dia jadi objek kan iya. Apa itu iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Terus apa lagi? Iyaka, Iyaka lagi. Iyaka, iyakuma, iyakum. Apa lagi? Iyaki, iyakuma, iyakunna. Apa lagi? Iya. Iyana. Nah, itu damir. Damirnya yang mansub. Berarti jadi objek. Nanti kenapa? Mana fiilnya ini Pak? Ini fiil dari masdar. Jadi masdar itu bisa berfungsi sebagai fiil. Itu nanti dipelajari lebih dalam ya. Nah, terus wahum la yuriduna. Sedangkan mereka itu ini la tidak yuriduna menginginkan mereka, tidak ingin mereka orang-orang yang tertutup hatinya itu ayu minu supaya mereka membuka hatinya beriman bimaji tabih dengan apa yang datang engkau dengannya. Misalnya apa yang datang dengan Nabi Muhammad kan wahyu Quran. Orang itu tidak mau. Kenapa tidak mau orang itu kalau kita pelajari misalnya yang di Makkah itu dulu? Kenapa yang di Makkah itu tidak percaya dia kepada Nabi Muhammad? Karena menghina Tuhannya. Muhammad itu bukan keluarganya. Jadi yang pasnya karena sudah ada tradisi lama. Quraisy. Kalau menghina Tuhannya nggak ada Muhammad menghina. Itu kalau menghina itu berperang jadinya. Nggak ada, cuma Nabi Muhammad yang sebenarnya yang disembah itu makanya ditanya orang. Jadi yang kau katakan Allah Muhammad bagaimana? Itu maka ada asbabun nuzul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak terjangkau dinya walaupun terangkan. Ya, jadi gitu. Jadi itu makanya sering saya kalau memberi kuliah sama mahasiswa pun sering itu saya tanya. Kalian apakah sudah benar-benar kenal kalian Allah? Dijawab orang itu, belum katanya. Saya pun ketawa-ketawa juga, wajar aja. Cuma kenal nama, tulisannya kelok-kelok. Ya, jadi itu sering saya tanya, mahasiswa kenal nggak Allah? Enggak Pak katanya. Iyalah wajar aja. Jadi pelajaran tauhid sebenarnya nggak begitu matang jadinya. Sudah terima aja gitu. Ya. Jadi itu maka di sini bagaimana itu? Wahum mereka la yuridun, la artinya tidak, yuriduna menginginkan mereka. Kan itu maka murid, kalau murid isim fa'il, orang yang sangat membutuhkan tidak menginginkan. Apa yang tidak menginginkan? Dijumlahkan ini, beriman dengan yang datang. Bima jikta, yang datang engkau Muhammad dengannya. Berarti Al-Quran. Jadi wahyu yang engkau sampaikan itu, mereka tidak suka itu. Karena mungkin banyak faktor. Faktor pertama yang jelas sudah ada tradisi. Sudah itu yang kedua, rasanya mungkin mengganggu dia. Karena itu, di sini. Fala tatma, mati nih ya. Dimatikan itu. Rupanya belum pindah ke Arab ya. Arabik. Ini fala tatma, kan mati itu. Jadi kalau mati di sini, la-nya itu apa ini ibu-ibu, bapak-bapak? La nafi. Natma la nahat apa larangan.
Ya larangan. La nehi. Ya gitu. Lani. Ya nehi India tuh nehi. Nehi. Ya, jangan. Jadi apa namanya? Lanahi, Lanahi. ya, lanahi. Oleh karena itu, maka jangan tamak engkau Muhammad. Bayangkan tuh. Jangan engkau serakah apa? Supaya mereka beriman. Ya, jangan engkau iya. Bukan. Ingin tamak supaya orang ini beriman. Itu serakah. Iya, bukan. Kan ada orang risau bananya orang supaya sudah disebutkan itu. Itu maka mengerti kita. Jadi ini ilmu, karena itu disampaikan ke Muhammad, orang yang kafir sama saja atas mereka Muhammad. Engkau sudah menyampaikan atau tidak, sama saja keberadaan engkau sama mereka nggak ada artinya. Tapi siapa yang tahu kafir? Allah yang tahu, kata Pak Nawawi. Terus lalu bagaimana? Jangan engkau tamak. Makanya jangan terlalu sedih kita. Sedih awak melihat umat kininya. Alah, Tuhan Allah lebih hebat lah. Ya, awak cek. Iya, ya itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, bagus. Itu persoalannya, itu aja persoalannya sebenarnya. Persoalan itu. Batu Pak Bet teman dong nampak mau. Orang kini banyak khawatir, Guru. Iya. Ya, tapi jangan dikicau kau padaman itu lama mau orangnya, jangan begitu. Hanya orang suku orang begitu taruh, hanya apa mah penyarah enggak begitu me. Itu mah konvokinya, jadi mana rancak membagi ladiang itu. Ya. Jadi yang penting sekarang ya lihat saja bagaimana apa namanya. Makanya di dalam ini, maka fala tatma, jangan tamak engkau Muhammad. Di sini disebutkan ini. Fala tatma ya, ini ya nida. Ini ada dua ini, tapi kada belum belajar mengenai ya nida. Huruf nida kan ada jenjang, sudah jenjang tinggi itu. Kalau ini kan mudhafun ilaih. Ya. Kalau dia mudhafun ilaih membaca ya nida bagaimana cara? Misalnya Rasulullah masuk iya. Rasulullah. Terus apa Allah kemana barisnya? Jadi, bawah. Coba. Jadi ya. Ya Rasulullah. Ya gitu caranya. Coba ini baca itu ibu-ibu bapak membaca ini. Ya asrafal khalqi. Coba ulang lagi apa? Pala tatma. Asrafal khalqi. Ya. Asrafal khalqi. Asrafal khalqi. Ya. Asrafal khalqi. Ya asrafal khalqi. Jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Maka jangan engkau tamak atau loba Muhammad, jangan engkau loba, wahai, langsung sekali, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa maksudnya itu? Rasul. Rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad mendapat ini, kira-kira apakah dia gelisah melihat orang tidak beriman? Enggak. Tugasnya itu aja. Ilal balaghul mubin. Mendorong, ya, memotivasi. Itu makanya waktu pamannya, kan itu berselisih orang. Pamannya kan sangat sayang sama dia itu. Tapi waktu dia menyebutkan, ucapkanlah paman la ilaha illallah, pamannya diam. Berbagailah penafsir. Ada mengatakan di dalam hatinya mungkin. Terus ada yang mengatakan dia gengsi. Ya terserah, jangan terlalu habis memikir-mikirkan itu. Turun ayat. Jadi tugas engkau hanyalah memberitahu. Jadi kita pun begitu. Oh si Anu begini Pak. Ya kalau bisa, kalau enggak ya bagaimana. Jadi saya rasa kalau begini kita penuh kedamaian. Terus jadi ya asyrafal khalq. Maka jangan tamak wahai yang mulia, makhluk-makhluk yang mulia. Pada apa tamaknya? Fi imanihim. Apa? Fi imanihim. Ya, fi imanihim, pada iman mereka. Jadi itu ya. Jadi pada iman mereka, jangan engkau tamak.
antumul a'laun. Nah, ada pula nanti tuh, jangan kamu bersedih karena diejek orang, karena diejek-ejek orang terus, jangan bersedih, kamu adalah tinggi. Ya. Tapi digambarkan itu, ya. Saya ini tertarik kalau uraian Pak Nawawi ini yang ini fi ilmillah ini. Sering saya baca itu. Innal allazina kafaru fi ilmillah mutasawi ladaihim inzarika iyahum bil Qur'an wa adam wa hum la yuriduna ayyuminu bima ji'ta bihi fala tatma ya asyrafal khalq fi imanihim. Jadi tugas kita adalah anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir, anta muzakkir. Kira-kira kalau seperti itu bisa nggak berdampingan dengan orang lain? Bisa. Ya, bisa. Kalau kita misalnya baik, terus dengan sama orang lain pun baik tuh. Terus summa artinya kemudian maksudnya sudah terjadi seperti itu, sudah selesai ayat itu. Zakara, ini coba terka-terka saja apa bacaannya ini barisnya. Allahu. Coba kenapa berani Pak Abed membaca Allahu tidak Allah? Karena fa'il dari zakara. Ya. Lah duduk kaji jadi yang kau jauh kau mah. Jadi summa zakarallah. Jadi karena sudah ada fi'il fa'il, kemudian menyebutkan Allah. Disebutkan Allah lah. Apa yang disebutkannya? Sababa tarkihim. Di sini Ustadz pun ragu ini. Kalau nggak dikasih sababa, jadi apa dia? Kalau misalnya dipakai tarakahum, cuma yang ragunya iman ini jadi apa nantinya? Itu yang pertanyaan pula dalam hati Ustadz kadang-kadang membaca seperti ini. Jadi masih banyak juga ilmu nggak dapat kita menguasainya. Itu makanya mungkin perasaan saya maf'ul daripada masdari ini mungkin lagi. Jadi kalau ini kan jelas, kemudian menyebutkan Allah akan sebab tertinggalnya mereka iman, berarti kena meninggalkan mereka. Baru disebutkan apa penyebab kenapa tidak orang ini beriman. Ini ayatnya. Berikut coba baca ayatnya. Silakan Bapak Ibu-ibu di Masjid Nurul Islam. Apa bacanya? Khatamallahu, terus ala qulubihim, terus wa ala sam'ihim. Ini sebagai penyebab dibuat. Ini pun perlu pemahamannya. Kalau khatama artinya khatama apa itu? Telah menutup. Menutup atau menamatkan, mencap. Siapa yang menutup? Allah. Allah. Kan telah menutup Allah. Yang ditutupnya apa? Di sini pakai ala ini, nggak langsung sekali khatamallahu qulubahum. Pakai ala ini. Ya, jadi telah menutup Allah atas hati mereka. Qulubihim. Jadi sebenarnya hati nggak bisa ditutup, cuma ada penutup. Kalau enggak kan bisa saja sini khatamallahu qulubahum, langsung hati ditutup. Coba kalau kita jujur-jujur saja ya, yang hati bisa didustai atau tidak? Tidak. Tapi penyebab dia dusta itu ada. Tidak terima itu berarti ada apanya? Lapisnya. Mungkin, saya pakai mungkin begitu. Makanya Allah pakai seperti ini. Pakai ala dia. Supaya jangan kena marah, saya pakai mungkin. Kalau bahasa menafsir itu kan mungkin. Makanya sering saya tanya kepada teman-teman, kenapa enggak langsung aja khatamallah qulubahum gitu. Ya pokoknya enggak tahu, ada tanyalah dan lain ya. Jadi mungkin. Jadi penyebabnya telah mencap Allah atas hati-hati mereka. Kulub ini bentuk banyak dari kalbun ya. Kalau kalbun satu. Kalau dua, Albani. albani. Kalau banyak, Kulub. kulub.
Ajab. Tapi bisa kita, kalau begitu telah dicap Allah atau dilak Allah atas hati mereka, sebenarnya apa maksudnya? Terlalu kejamlah Allah kalau mau melak hatinya. Lihat nanti bagaimana maksudnya. Jadi kalau begitu, bagaimana menyalahkan orang itu? Sedangkan sudah Allah yang melak, Allah yang mencap atau yang mengunci. Itu makanya sebenarnya kita manusia semuanya ini enggak ada yang dikunci, itu yang mengunci adalah kita sendiri. Ya, sama seperti menambah ilmu. Bagaimana ilmu supaya bertambah? Belajar. Ya, Cara belajar. menambah. Bagaimana supaya mau belajar? Ya paling kalau orang lain ada guru memotivasi, terus dibuat undang-undang, dibuat ini supaya wajib belajar ini. Tapi yang sebenarnya untuk mau belajar itu siapa? Dari mana sebenarnya? Dari diri Dari sendiri. hati. Itulah makanya dari diri sendiri. Diri sendiri. Ya, dari diri sendiri. Cuma belajarlah ke ilmu-ilmu jiwa. Ditimbulkan minat, ada bakat, ada macam-macam itu. Itu yang diusahakan. Nah, jadi khatamallah ala qulubihim. Nah, terus ada lagi sambungannya di sini selain selain daripada Hati. ya qulubi. Sam'ihim. Khatamallah ala qulubihim. Baru di sini ada lagi wa ala sam'ihim. Akan pakai ala juga ini. Jadi khatamallah ala qulubihim, khatamallah ala sam'ihim. Kan begitu kalau panjangnya. Jadi khatamallah ala qulubihim, khatamallah ala sam'ihim. Baru lihat maksud kata Pak Nawawi, maksudnya bagaimana itu mengunci hati sama pendengaran. Kalau di sini berbentuk kulub, kalau di sini berbentuk sam'un, bentuk masdar dia. Maksudnya, ini dia, toba'a, ditabak, dilak, ditutup. Ini apa barisnya ini? Tadi sudah dapat. Allahu. Allahu. Fa'il ya. Telah melak atau mencap Allah. Ini sama artinya. Ala qulubihim. Di atas hati mereka. Dilak. Sebenarnya maksud melak di sini, mencap, rumusnya mudah saja. Apabila tidak mau, berarti tertutup. Apabila tidak mau seseorang mendengarkan atau mempelajari, berarti sudah tertutup. Otomatis itu. Lalu maksudnya begini, lalu mendengarkan yang mana lagi? Kalau tidak Quran, yang mana lagi? Coba. Gitu. Ya, jadi itu makanya tergantung kepada diri manusia itu. Adapun Rasul hanya mengingatkan, mendorong-dorong, yang lain begitu juga. Orang tua pun mengawasi, mendorong juga ya. Manusia ada motorisnya ya langsung ya. Jadi ala qulubihim. Karena dia sudah ditabak oleh Allah atas hati mereka, fala yadkhulu. Ini la-nya bukan la nahi, tapi ini masih berbaris depan. La apa ini kalau gitu? La nafi. La nafi. La nafi. La nafi. Nafi atau nahi? Nafi. Nafi. Jadi itu makanya dibuat di sini berbentuk kata kerja. Maksudnya tidak masuk. Mungkin tidaknya sesaat itu. Untuk berikutnya masuk. Kalau dia berubah. Ya, jadi maka tidak masuk. Coba cari, ini ada di belakang lagi. Mana yang tidak masuk itu? Imana. Kalau jelas imanu berarti barisnya baris apa ini? Mana? Coba
Sebentar ibu-ibu dari Nurul Islam. Kenapa? Ini apa barisnya ini? Imanu, imana, imani. Imana. Kata Bu Didi imana. Kata Anto ada Anto. Tidak ada Anto. Anto tidak ada. Sudah tamat Bu Anto belum? Imanu belum Pak. Belum. Belum. Pak Bet apa ini? Pak Tommy mana Pak Tommy? Itu enggak nyambung moodnya. Pak Tommy, imanu, imana, imani. Imanu. Oh. Kalah Pak Bet juga ya. Mantap. Ya, betul ya, imanu. Kenapa imanu? Jadi fa'il. Fa'il dari yadkhulu. Hanya maf'ul ya. Hanya yang maf'ul. Ya, hanya ini maf'ul ya. Jadi maka tidak masuk hanya ini berarti maf'ul. Akannya apa tadi? Iman tadi, akannya ayat tadi yang disampaikan Muhammad tadi tidak masuk, yang tidak dimasukinya ke dada-dada apa tadi, kulub, sam'i segalanya, yang tidak masuk apa? Imanu. Karena sudah tertutup. Maka tidak masuk. Wa ala sam'ihim, itu maksudnya kulub ini tadi rupanya ya. Itu maka dibuat di sini. Bisa enggak Bu Didi mengulangi lagi? Kenapa dibuat ke kulub ini, Bu? Mana? Kan bentuk tunggal dia, bentuk tunggal perempuan ini satu. Kenapa dipakai ke kulub? Kulub Masih ingat pelajaran? Mu'annas kulub. Ini kulub mana mu'annas? Kenapa mu'annas tunggal? Kulub kan tidak mu'annas itu. Oh, dia jamak. Ayo Pak Bet, jamak apa? Jamak taksir. Cuma kalau jamak taksir berakal atau tidak berakal? Berakal. Itu sebabnya. Karena dia tidak berakal maka dikasih tunggal muannas. Itu ya. Itu maka disebut di sini apa itu? Jadi maka tidak masuk terhadapnya hati tadi iman. Sudah itu yang tidak masuk satu lagi, wa ala sam'ihim, apa pula maksudnya? Kan ada wa ala sam'ihim, kan ditutup. Maka di sini maksudnya ala sam'ihim, pala yantafi'una, maka tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak memberi manfaat, bima yasma'una, dengan apa yang mereka dengar dari yang benar. Jadi maksudnya maksud ditutup pendengar itu tidak ada diambilnya manfaat dari yang benar, yang hak kan wahyu. Jadi itu makanya kalau kita pakai telinga tidak didengarkan yang benar lagi, berarti sama tertutup. Berarti sama tertutup telinga. Di sini Pak Nawawi membuat undang-undang. Undang-undangnya begini. Wa wahidus sam'i li wahidis masmu' wa huwa saut. Gitu. Definisinya ini. Ini undang-undang dibuatnya. Satu pendengaran untuk satu yang didengar, maka itulah sebenarnya suara yang didengar. Jadi maksudnya apa yang didengar bisa kita tangkap, bisa kita manfaatkan, itu yang sebenarnya mendengar. Jadi kalau masuk melayang saja enggak, ini enggak. Apa yang didengar, masmu' ini masmu' isim maf'ul ya. Ini masmu' yang didengar. Jadi yang didengar seperti ini menyatu dengan apa yang didengar, maka disebutlah saut. Jadi maksud mendengar suara itu maka disebut sautul azan, suara azan. Jadi suara itu langsung sekali bisa menyatu dengan yang didengar, bisa dilaksanakan. Itu maka disebut di sini oleh Pak Nawawi. Berarti kalau tidak seperti itu, berarti apa disebut khatamallahu ala sam'ihim.
Kalau khatamallahu ala qulubihim, itu dia tidak diterimanya, tidak masuk keyakinan lagi. Penyebab-penyebab itu makanya dipelajari pula unsur tubuh. Sebenarnya unsur tubuh ini kan yang unsur tubuh kasar, badan, jasad. Nah, dia banyak keperluan air, minum segalanya lah. Tapi ada unsur yang batin lagi. Itu yang nafsu, itu yang jiwa atau hati, itu yang ruh. Kalau ruh nanti itu yas'alunaka 'anir ruh. Itu makanya kadang-kadang kurang memperhatikan yang batin, yang banyak diperhatikan yang lahir saja. Jadi kalau yang lahir saja diperhatikan, ya pada umumnya ini menurut pengalaman Ustadz, enaknya batin kalau lahirnya dipenuhi keinginannya, misalnya makan yang enak-enak, yang apa gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu ukurannya, ya. Jadi sebenarnya yang membuat enaknya batin lahir ini, batinnya dulu itu, makanya ada hasil penelitian orang yang paham dari isi Al-Quran, paham. Pokoknya yang jiwanya tenang berpengaruh kepada fisik. Nah, itu makanya memang secara lahir bisa kita lihat orang yang selalu mendapat tekanan, kan berarti jiwanya tertekan. Maka menurun kepada fisik, menjelma kepada fisik. Tapi ada orang, itu makanya apa kunci rahasianya jiwa itu supaya nggak tertekan. Udah bisa kita tangkap itu. Pasti dibalikkan kepada yang menciptanya. Itu nggak ada tertekan-tekan lagi itu. Ya, nggak ada tertekan-tekan lagi. Itu yang makanya belajar kita terus. Saya pun begitu juga. Belajar. Tapi terasa itu, untunglah saya belajar. Tapi kalau nggak dapat belajar mengenai kejiwaan ini, payah. Makanya walaupun sudah dipenuhi fisik, dia menderita juga. Nah, jadi itu dia maksud dua ini ya, yang dua ini. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Satu lagi. Ini apa lagi? Wa ala absarihim. Di sini dipakai Nawawi dalam kurung ini. Berarti ini mubtadanya. Ini khabarnya. Kalau yang tadi tidak. Kalau sini seolah-olah wa ala absarihim ghishawatun. Jadi sebenarnya kalau menurut pengajian kita dipakai ghishawatun wa ghishawatun ala absarihim. Gitu. Itu makanya beliau membuat seperti ini. Mubtadaun wa khabrun. Mubtada khabar. Mana mubtadanya ini? Ghishawatun. Terbalik, mubtadanya ke belakang duluan. Mana khabar? Absarihim. Ala absarihim. Jar majrur. Ya. Nampaknya karena sudah tertutup hati, tertutup pendengaran, maka pandangan pun tertutup. Ini ghishawah tertutup. Ghishawah itu pengertiannya gelap, seperti itu, terhambat gitu. Jadi basair, ya ini bentuk mata hati sebenarnya basairnya. Maka mubtada dan khabar. Jadi kalau tafsir Jalalain itu banyak menguraikan tata bahasa. Kalau Jalalain itu tafsirnya banyak menyinggung ke tata bahasa. Kalau Pak Nawawi sekali-sekali dibuatnya seperti ini. Mubtada khabar. Ari maksudnya di mana tertutupnya? Ala ayuni. Ala ayuni. Baru ini dia khabarnya, mubtadanya. Ghitaun min indillah. Jadi aslinya ghitaun min indillahi ta'ala ala ayunihim. Ditutup, ini ghita terhalang. Jadi atas pandangan mata mereka, atas pandangannya tertutup dari sisi Allah. Sebenarnya maka tertutup bukan Allah tega ditutupnya begini, karena orang ini nggak mau saja. Ya karena orang tidak mau saja. Kalau dia mau, terbuka. Makanya kita makhluk yang mulia, yang terhormat, yang mulia, bisa berpikir dalam-dalam.
Kalau bisalah seperti kita ini selain manusia, wah udah gawat. Seperti sering saya sampaikan, kalau bisa misalnya sapi kurban berpikir seperti kita ini sudah ngamuk orang itu. Dari sekarang sudah bikin komplotan dia. Kita nggak mau dipotong terus katanya. Kita ayam pun gitu mau diambil telurnya nggak mau dia protes, nggak mau diambil telur. Tapi untunglah dibuat Allah mereka begitu karena mereka itu adalah untuk kelangsungan hidup kita. Kita sudah puncak, makanya kita nggak boleh bermakan makanan, nggak boleh bermusuh-musuhan. Tapi kan iblis hebat pula sama setan. Jadi itu ya. Jadi di sini ghita min indillahi ta'ala. Maka fala yansurunal haq. Fala yansurunal haq, maka tidak menolong mereka akan yang hak. Maksudnya mereka tidak membantu untuk menegakkan lagi. Ya. Tidak ada nampak untuk menegakkan yang benar karena sudah tertutup. Berarti apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kisawah, baru ditutup lagi. Walahum, ini dia. Walahum azabun azibun. Mana yang muftadanya sebenarnya ini? Walahum azabun azimun. Walahum azabun. Yang mubtadanya ini azabun azimun lahum gitu. Dibalikkan. Cuma ini karena dalam Al-Qur'an begini. Jadi khusus bagi mereka yang menutup mata hati, menutup pendengaran, menutup pandangan, maka bagi mereka disediakan azab yang pedih, azab yang sangat besar, penderitaan. Itu makanya sampai sekarang orang di dunia ini kalau dia nggak betul-betul matang paham kepada wahyu, akhirnya berbagai gerakan, berbagai penderitaan, ya, berbagai penderitaan, masih mencari bagaimana jati diri, bagaimana. Makanya kalau kita lihat di apa itu, ya cuma itulah seperti di daerah-daerah maju itu kadang-kadang nggak tahu sebab, nggak tahu ditembaki orang, panik, ada yang melompat, ada yang macam-macam kerja orang. Ya jangankan dulu di akhirat disediakan Allah, di dunia pun panik. Cuma karena hilang panik orang ini kadang-kadang dicarinya kesibukan gitu aja. Kalau enggak paniknya berarti enggak menentu. Tapi kalau dia pakai yang 5 di atas itu, terasa itu. Dia pemurah karena Allah, mempelajari wahyu, yakin bahwa ada hidup di akhirat yang hebat menunggu dari dunia ini, kemudian yakin di tentang gaib, kan hebat itu. Cobalah cari. Kalau ada yang lain-lain, kalau nggak dipakai itu berarti mampet dalam hidup. Ya, kalau saya dulu memang kalau nggak ada hari akhirat, ya bagaimana menyesali? Ya, tapi memang kita sudah dijadikan. Baliklah kaji tasawuf, untuk apa kita dijadikan? Lain bisa Pak Bet menjawab menurut kaji tasawuf, untuk apa dijadikan manusia ini? Lihat Buduni. Enggak, itu dalam Quran. Kalau kaji tasawuf enggak. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Jadi dibuatnya lah kita jadi makhluk melihat dia. Gitu aja. Itu kanlah puncak cara berpikir. Cobalah. Jadi untuk apa kita ini dibuat? Apakah bingung orang? Untuk main-main aja enggak, untuk memperlihatkan dia kuasa. Jadi kalau enggak diperlihatkannya, ya suka-suka itu dia fa'alul lima yurid. Kan gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya enggak suka gitu, enggak, pakailah mana yang ada. Maka pernah saya ditanya, apalah senangnya bagi Allah kalau orang sudah masuk neraka, sudah itu ada yang masuk surga. Lalu bagaimana Ustaz? Jadi saya tanya, kalau menurut pendapat Bapak bagaimana? Saya nggak suka gitu ya. Kalau yang ada aja nih pakai dulu. Kalau yang menurut pendapat kita kan belum tentu Pak. Gitu aja. Jadi dia pun nggak ada marah. Jadi ya memang coba, kita kan makhluk berpikir. Jadi itu makanya di sini maksudnya apa? Kita tutup ya. Syadid sangat di akhirat. Sangat di akhirat. Makanya di sini Pak Nawawi membuat ini yang kadang-kadang saya pun segan juga membacanya, tapi ini jangan yang sekarang. Lihat ya,
Wahum ru'usul Yahudi. Siapa itu katanya? Pemimpin-pemimpin Yahudi. Allazi kan disebutnya ini. Allazi wasafahumullah. Yang mana telah menyifatkan kepada mereka Allah. Apa itu? Di dalam ayat memang bi'annahum yaktumunal haq. Bahwa mereka itu menyembunyikan yang benar. Siapa itu? Dibuatnya di sini. Hum Ka'ab bin Ashraf. Itulah Ka'ab bin Ashraf, Wahyi bin Akhtab. Ada pula orang berpendapat katanya mereka itu adalah orang musyrik Makkah. Siapa? Itu ahli Makkah, Utbah, Syaibah, dan Walid bin Mughirah, dan Abu Jahal. Cukup, itu aja. Jangan dicari pula contoh sekarang. Kalau dicari contoh sekarang betangkawa jadi. Ya, cukup berdasarkan itu. Maka ada tabat siada abilah abi watab. Cukup ya. Itulah Bapak Ibu pengajian kita karena hari sudah 6:30 ya. Berarti yang ini satu ini jadi informasi bagi kita sampai ayat berapa ini? Sampai ayat berapa tadi itu? 6. 7. Nah. Mana tadi? Sampai sampai 7 kan sudah sampai 7. Ya, sudah 7. Ya, sudah 7. Coba kita ulang lagi. Alif lam mim. Terus apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini yang perlu didalami. Baru yang apa? Ula itu kan penutupnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu apa artinya? Orang yang beruntung, orang yang menang. Itu makanya itu dipelajari yang 5. Ada pun yang tadi kita pelajari itu innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ini informasi ilmu bagi kita untuk memperbaiki keimanan kita ya. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz.